Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak Bapak semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Bapak doakan semua anak-anak Bapak tetap semangat dan selalu berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak semuanya, pelajaran kita pada hari ini adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 3 sekolah dasar. Agar pembelajaran kita mendapat keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa taala, Bapak minta kepada anak Bapak sebagai ketua kelas untuk menyiapkan sekaligus membaca doa belajar. Coba wali kelas ketua kelasnya Yuni bisa disiapkan sekaligus baca doa bersama. Siapa? Ya. Seluruhnya siap, Kak? Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin ya Robbal Alamin. Seluruhnya beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak yang berbahagia, terima kasih telah memimpin doa belajar hari ini. Mudah-mudahan Allah akan mudahkan bagi kita semua, terutama kepada anak-anak bisa menerima pelajaran dengan baik dan benar dan bisa membanggakan kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anak Bapak yang berbahagia, eh, adapun materi ajar kita pada hari ini atau materi pelajaran kita hari ini adalah berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Sedangkan tujuan yang akan kita capai dalam proses pembelajaran berbakti kepada kedua orang tua ini ada tiga. Yang pertama, anak Bapak bisa menjelaskan pengertian dan tata cara berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang kedua, bisa menunjukkan sikap berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, bisa menerapkan perilaku berbakti kepada kedua orang tua. Nah, anak-anak Bapak yang berbahagia, sebelum Bapak menyampaikan materi ini, perlu juga Bapak sampaikan, mungkin ada di antara anak-anak Bapak yang ingat apa mata pelajaran yang Bapak ajar pada pekan kemarin atau minggu kemarin di kelas 3 ini. Siapa yang ingat? Ada di antara anak Bapak yang ingat mata pelajaran yang Bapak ajar pada pekan kemarin. Yang suka membaca buku agama di rumahnya. Ada yang tahu, Bu? Asmaul Husna, Pak. Asmaul Husna, Pak. Iya, benar. Pelajaran yang Bapak ajar pada pertemuan kemarin tentang Asmaul Husna ataupun sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah dan Asmaul Husna. Mungkin anak-anak Bapak semuanya sudah tahu itu berapa sifat-sifat Allah yang harus diketahui dan apa arti daripada Asmaul Husna. Dan itu tidak akan Bapak jelaskan lagi karena sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, anak Bapak yang berbahagia, pada hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk berbakti kepada kedua orang tua.
Nah, anak Bapak yang berbahagia, Bapak ingin bertanya, apakah anak-anak Bapak semuanya sayang kepada kedua orang tua? Sayang, Pak. Iya. Bapak juga yakin, Bapak pun juga sayang kepada kedua orang tua. Dan kemudian eh, orang tua yang telah melahirkan kita dengan susah payah ke dunia ini. Lalu anak-anak Bapak yang berbahagia, bagaimana cara anak-anak Bapak menunjukkan rasa sayang kepada kedua orang tua? Yuk, siapa yang mungkin tahu bagaimana cara menunjukkan rasa sayang kita kepada kedua orang tua? Ada yang tahu? Atau ada yang ingin jawab? Bikin senang orang tua. Iya, bikin senang orang tua. Benar. Ada lagi? Pak, Iya. kalau pergi-pergi izin, Pak. Izin sama orang tua. Benar. Ya, benar. Izin pergi kepada orang tua agar orang tua kita jangan khawatir kemana anaknya pergi. Ada yang lain lagi anak-anak Bapak? Tidak Kalau melawan-lawan, habis Pak. sholat, Iya, didoakan, Pak, orang tuanya, Pak. iya. Sebenarnya banyak sekali bagaimana cara kita menunjukkan rasa sayang kita kepada orang tua kita. Nah, anak-anak Bapak yang berbahagia, sebelumnya Bapak ingin menampilkan video. Setelah Bapak menampilkan video ini, tentunya anak Bapak semuanya bisa mengamati apa jalur cerita daripada video yang Bapak sharekan ini. Untuk itu, dipersilakan kepada anak Bapak untuk menyimak dan menontonnya dengan tenang. Bapak persilakan. Pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni yang berasal dari negeri Yaman. Uwais adalah seorang yatim. Ia mengidap penyakit sopak sehingga timbul bercak putih dan belang di kulitnya. Walaupun begitu, ia tetap menjadi sosok pemuda yang taat dan saleh. Uwais dan ibunya adalah keluarga yang miskin, yang tidak mempunyai sanak saudara. Ia hanya tinggal berdua bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Ia sangat menyayangi dan berbakti kepada ibunya. Namun, ada satu permintaan yang belum bisa ia penuhi. Ibunya ingin sekali pergi menunaikan ibadah haji ke Mekah yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Suatu ketika, Nah, ibu mempunyai satu permintaan. Iya, Bu. Katakan saja, permintaan apa yang harus aku penuhi? Ibu sudah tua, Nak. Mungkin hidup ibu tidak akan lama lagi. Ibu ingin sekali menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. mendengar permintaan sang ibu, Uwais pun hanya bisa melamun. Ia berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengantarkan ibunya ke Mekah, sedangkan Uwais tidak mempunyai kendaraan karena ia sangat miskin. Seketika, ia pun mencari cara agar bisa mengantarkan ibunya. Uwais bergumam di dalam hati. Ya Allah, bagaimana bisa aku mengantarkan ibu ke Mekah, melewati padang pasir yang tandus dan jarak yang sangat jauh? Aku tidak mempunyai uang dan kendaraan untuk mengantarkan ibu ke sana. Tetapi Uwais memiliki ide
untuk melatih otot-ototnya menjadi kuat agar ia bisa mengantarkan ibunya ke Mekah. Oh iya, aku mempunyai sedikit uang untuk membeli anak sapi. Mungkin aku bisa menggunakan sapi itu untuk melatih kekuatan ototku. Ucapnya. Setelah membeli anak sapi, Uwais pun menggendong sapi itu turun dan naik ke atas bukit untuk melatih otot-ototnya agar kuat. Semakin hari, sapi itu semakin besar dan Uwais pun semakin kuat. Namun, para tetangganya malah menertawakan tingkah laku Uwais yang setiap hari menggendong anak sapi ke atas bukit. Hei, Uwais, apa yang kamu lakukan dengan sapi itu? Kamu bertingkah seperti orang aneh. Meskipun diolok-olok oleh para tetangganya, Uwais tidak patah semangat dan terus berusaha untuk mewujudkan permintaan ibunya. Hingga sampailah pada musim haji. Sesampainya di rumah, Uwais berkata pada ibunya, Marilah kita bersiap-siap pergi ke Mekah. Musim haji telah tiba. Aku akan menggendong ibu untuk sampai ke sana. Wahai anakku Uwais, apakah kamu sanggup untuk menggendong ibu sampai ke Mekah? Iya, Bu. Marilah. Naik ke punggungku. Aku akan mengantarkan ibu ke sana. Ridhomu adalah ampunan bagiku. Uwais pun berjalan kaki dari kota Yaman ke Mekah sambil menggendong ibunya. Semua itu ia lakukan sebagai bentuk pengorbanan dan besarnya rasa cinta Uwais kepada sang ibunda. Tak kenal lelah, Uwais pun sampai ke Mekah dengan tetap menggendong ibunya untuk mengelilingi Ka'bah. Di depan Ka'bah, ia pun berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Antarkanlah ia ke surgamu. Ucap Uwais sambil menengadahkan tangannya. Lalu ibunya bertanya kepada Uwais. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Uwais menjawab. Jika ibu terampuni dosanya, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang membawaku ke surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa dari ibu dan anak itu. Seketika, penyakit sopak yang diderita oleh Uwais hilang dari tubuhnya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya dan bulatan tersebut menjadi tanda pengenal di tubuh Uwais. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjamin Uwais masuk surga karena ketaatan dan kasih sayang kepada ibunya. Kisah Uwais yang berbakti kepada ibunya tak hanya terkenal di kalangan manusia saja, bahkan para malaikat-malaikat di langit pun mengenal Uwais. Kisah Uwais mengajarkan kita agar senantiasa berbakti kepada orang tua. Karena doa dari orang tua bisa mengantarkan kita ke surga. Nah, anak-anak Bapak semuanya, dari video tadi, Bapak ingin bertanya, apakah yang dilakukan oleh Uwais merupakan sikap berbakti kepada orang tuanya? Iya, Pak. Ya. Nah, sekarang Bapak bertanya lagi, sikap apa yang dilakukan Uwais sehingga ia disebut sebagai anak yang berbakti? Yo, siapa yang ingin jawab? Saya, Pak, dia Uwais Al-Qarni itu menggendong orang tuanya, Pak. Iya. Yang lain, anak-anak Bapak? Sikap apa yang dilakukan Uwais sehingga ia disebut sebagai anak yang berbakti? Taat dan patuh, Pak. Iya, benar. Kita lihat pada video tadi bahwasanya ada seorang anak walaupun dia dalam keluarga yang sangat miskin, namun dia bisa membawa ibunya untuk pergi naik haji ke Tanah Suci Mekah.
sekarang anak-anak Bapak semuanya, coba anak Bapak ceritakan apa yang telah anak Bapak lakukan untuk menyenangkan ayah dan ibu seperti yang dilakukan Uwais tadi. Ada yang jawab anak-anak Bapak? Ini, Kalau Pak. ya, kalau tadi dalam cerita tadi Uwais atau disebut dengan nama panjangnya Uwais Al-Qarni, dia bisa membahagiakan orang tuanya dengan menggendong ibunya ke tanah suci Mekah dari kota Yaman sampai ke kota Mekah. Nah, perlakuan daripada Uwais Al-Qarni itu sangat luar biasa. Dia adalah seorang anak yang tidak pernah mengecewakan hati orang tuanya. Walaupun anak-anak Bapak sebenarnya tidak masuk akal ya, seorang anak laki-laki menggendong ibunya yang begitu jauh. Tapi karena keteguhan hati seorang anak, dengan berdasarkan kepadaan ridho Allah, dia ingin minta tolong hanya kepada Allah, maka sesuatu hal yang mungkin tidak terjadi bisa saja terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkannya. Nah, sekarang anak-anak Bapak, tentu kita punya orang tua. Jadi kita punya orang tua, walaupun kita tidak bisa berbuat seperti apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni tadi, namun kita paling tidak bisa menyenangkan hati kedua orang tua kita. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, kira-kira ada yang tahu apa pengertian daripada berbakti kepada orang tua? Yuk, siapa yang bisa jawab? Anak Bapak, apa arti daripada berbakti kepada kedua orang tua? Itu, Pak. Ya, Nazfia bisa jawab? Ayo coba. Sayang, patuh, taat pada kedua orang tua. Iya, sayang, patuh, dan taat kepada orang tua. Coba yang lain. Ada yang lain lagi? Anak-anak Bapak? Yuni, Pak. Iya, ya Yuni. Selalu bertutur kata lembut kepada orang tua. Bentar, betul. Alhamdulillah, apa yang dijawab oleh anak Bapak semua ini semuanya benar. Berarti Bapak yakin bahwa semua anak-anak Bapak yang ada di kelas ini adalah anak-anak yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Anak-anak Bapak yang berbahagia, sekarang Bapak masih bertanya, kenapa kita diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua? Ya, kenapa kita disuruh berbakti kepada kedua orang tua? Ada yang tahu anak-anak Bapak? Saya, Pak. Ya, coba. Siapa ini? Wesi, ya. Iya, Pak. Karena orang tua kita sangat berjasa dalam merawat kita dari kecil hingga kita dewasa, Pak. Benar Selalu sekali. sayang terhadap kita. Iya, benar sekali. Ada yang lain anak Bapak? Yang bisa jawab? Yuni, Pak. Ya, ayo Yuni lagi. Karena ridho Allah itu terletak pada ridho kedua orang tua, Pak. Betul, benar sekali. Itu persis apa yang diceritakan oleh Uwais Al-Qarni tadi kepada sang ibunya. Baiklah anak-anak Bapak yang berbahagia, sekarang kita masuk. Tentu ada ciri-ciri bagi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Apa sih ciri-ciri anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya? Di sini sudah Bapak tuliskan ya. Ada beberapa, Ya, ada 8 ciri-ciri anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Apakah anak Bapak bisa membacanya? Saya, Pak. Ayo, coba Wesi lagi, bisa dibaca. Kelihatan Wesi? Ya, Pak. Sampai 8 saya baca, Pak. Dua-dua saja lah Wesi. Bagi sama Siap, teman-teman Pak. yang Siap, lain. Pak. Ya. Ya. Pertama, berkata lemah lembut kepada kedua orang tua. Iya, Yang benar. kedua,
taat Iya, kepada perintah ayah dan ibu. benar sekali. Coba disambung lagi. Siapa lagi yang ingin nyambung? Nomor 3 dan 4. Yuni, Pak. Iya, coba bacakan Yuni. Yang nomor 3. Selalu mendoakan kebaikan kepada kedua orang tua. Iya, benar. Yang keempat. Menjaga nama baik orang tua. Iya. Siapa lagi yang nyambung 5 dengan 6? Siti, Pak. Iya. Coba dibaca lagi, disambung lagi. Mencium tangan untuk meminta ridhonya. Iya. Menundukkan sebagian badan jika melaluinya. Ya, benar. Ayo, coba siapa yang dapat yang nomor 7 yang ke-8 yang bisa baca? Saya, Pak, Siapa? mendengarkan nasihat Oh, dari ayah dan ibu. iya. Yang terakhir adalah yang kedelapan, selalu memiliki waktu untuk membantu orang tua. Ya, benar sekali. Bapak bangga dengan anak Bapak karena bisa menjawab apa yang Bapak berikan ataupun apa yang Bapak tanya pada pelajaran hari ini. Jadi, anak-anak Bapak mudah-mudahan ciri-ciri yang 8 ini hendaknya ada pada diri kita masing-masing. Ya, ada pada diri kita masing. Walaupun tidak secara keseluruhannya, tetapi paling tidak beberapa saja di antaranya ada pada diri kita, ciri berbakti kepada kedua orang tua. Nah, anak Bapak yang berbahagia, tentunya kita sebagai anak, tadi telah disampaikan bahwa kita sayang dan cinta kepada kedua orang tua kita. Maka oleh orang tua kita, tanda cinta dan sayang kita kepada orang tua bukan hanya sekedar memberi dia, bukan saja mencium tangannya mau pergi sekolah, ataupun membantu beban pekerjaannya di rumah, apakah menyapu lantai, membersihkan kamar dan tempat tidur dan sebagainya. Tapi ada yang lebih bagus, yang diperintahkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW, cara bakti kita kepada kedua orang tua kita, yaitu dengan membantunya menyampaikan bacaan doa kepada kedua orang tua kita. Nah, anak Bapak yang berbahagia, siapa yang sudah hafal doa untuk kedua orang tua? Doa yang selalu kita baca. Ya, doa yang Hafal, selalu kita Pak. baca. Yuk, coba dibaca. Siapa yang bisa, anak Bapak? Yuni, boleh, Hafal, Pak? Pak. Ya, Yuni, coba dibaca. Bismillahirrohmanirrohim. Iya, Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shoghiro. benar sekali. Pintar Yuni ini ya. Mungkin Bapak yakin Makasih, Pak. ya bahwa mungkin di samping dia sekolah di SD, mungkin ditambah lagi pendidikannya di madrasah di tempat dia tinggal. Nah, anak Bapak yang Bapak sayangi semuanya, kira-kira apa sih hikmah yang kita dapat ambil dari berbakti kepada kedua orang tua? Tentu di dalam sesuatu yang baik itu pasti ada hikmahnya, anak-anak Bapak. Nah, sekarang apa hikmah yang dapat kita ambil dari berbakti kepada kedua orang tua? Nah, siapa yang bisa jawab lagi? Saya, Pak. Ayo coba Wesi, dengan semangat. Iya, Pak. Yang pertama, bertambah kebaikan dan keberkahan. Iya, Terus benar. memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Itu, Iya, Pak. iya. Lanjut baca semuanya ya Wesi. Iya, Pak. Mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, Mendapatkan nikmat surga.
bahagia karena mampu menenteramkan hati orang tua, Pak. Benar, 100 untuk WC. Nah, sebenarnya hikmah berbakti kepada orang tua itu Makasih. banyak anak-anak Bapak, tapi yang Bapak tuliskan cuma di sini 5 saja. Hikmah berbakti kepada kedua orang tua. Tetapi anak-anak Bapak, ada pula tantangan buat kita bagi anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari, ada anak yang berbakti kepada orang tua, dan juga ada anak yang tidak berbakti kepada kedua orang tua. Kalau anak yang tidak berbakti kepada orang tua, anak apa namanya? Yo. Anak durhaka, Pak. Oh iya, Malin anak kundang, Pak. durhaka. Malin kundang. Iya, cerita Malin Kundang itu anak durhaka. Jadi lawan cerita Malin Kundang itu anak Bapak adalah cerita Wais Al-Qarni yang sangat patuh dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka anak-anak Bapak, apabila ada orang tua kita, apalagi masih hidup, jangan sampai kita durhaka kepada mereka. Jadilah kita anak-anak yang Terhadap orang soleh. tua. Ya, terhadap kedua orang tua. Anak-anak Bapak yang berbahagia, apa akibatnya kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua? Ini Bapak bacakan saja ya. Yang pertama, kalau kita tidak berbakti kepada kedua orang tua, maka akan mendapat dosa yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua, bisa membatalkan amal baik kita. Dan yang ketiga, kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, dekat dengan murka Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sebut ini tidak ada pada diri kita. Jangan sampai ada kita anak yang selalu mendapat dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala karena durhaka kepada kedua orang tua, dan bahkan amal ibadah yang kita lakukan selama ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Bapak, mungkin di mengakhiri pelajaran kita ini, selanjutnya mari kita jawab tabel di bawah ini dengan memberikan tanda centang antara jawaban yang benar dan jawaban yang salah. Nah, Bapak akan bacakan bentuk pertanyaannya, nanti dijawab secara bersama-sama. Yang pertama, aku selalu menyelami orang tua ketika akan bepergian. Jawabannya iya atau tidak? Ya. Iya, Pak. Kita lihat jawabannya. Ya, benar. Benar. Pertanyaan kedua, aku mendoakan kebaikan untuk orang tua. Ayo dijawab. Ya. Iya. Jawabannya iya. Kita lihat jawabannya. Benar. Yang ketiga, aku selalu berkelahi dan membuat orang tua khawatir. Mana jawabannya? Ya atau tidak? Tidak. Tidak. Ya, kita jawab jawabannya. Lihat jawabannya. Iya, benar. Yang keempat, aku mendengar nasihat orang tua. Apa jawabannya? Ya atau tidak? Iya, Pak. Iya. Coba kita aja lihat jawabannya. Benar sekali. Yang kelima, aku selalu bersuara lantang kepada orang tua. Apa jawabannya? Ya atau tidak? Tidak, Pak. Baik, kita lihat jawabannya. Iya, benar. Pintar semuanya. Jawaban keenam, pertanyaan keenam, aku selalu berbohong kepada orang tua. Iya atau Tidak, tidak? Pak. Iya, kita lihat jawabannya. Iya, benar. Yang ketujuh, aku selalu membantu ayah dan ibu membersihkan rumah. Jawabannya iya atau tidak? Iya, Pak. Iya. Kita lihat jawabannya. Iya, benar. Yang terakhir, aku sayang ayah dan ibu. Iya atau tidak? Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, kita lihat jawabannya. Alhamdulillah, pintar-pintar semua jawabannya terjawab dengan baik dan benar. Nah, anak Bapak yang berbahagia, sudah beberapa menit Bapak menjelaskan pelajaran tentang berbakti kepada kedua orang tua. Mungkin adakah di antara anak-anak Bapak yang ingin bertanya dari penjelasan yang Bapak jelaskan tadi? Ayo, ada yang ingin bertanya? Sudah Kalau jelas, ada, Pak. Bapak jawab.
Kalau tidak, alhamdulillah berarti sudah paham semuanya. Sudah Bagaimana paham, anak-anak? Pak. Udah Sudah paham? paham, Pak. Kalau sudah paham, Bapak ucapkan terima kasih. Nah, dari pelajaran kita tadi anak-anak Bapak, maka terakhir bisa kita simpulkan dan bisa kita ambil pelajaran daripadanya. Kesimpulannya anak-anak Bapak yang berbahagia, kita harus selalu berbakti kepada orang tua karena merekalah yang telah melahirkan, merawat dan menghidupi kita serta mendidik kita menjadi anak yang baik dan berakhlak mulia dari kecil hingga besar tanpa mengharapkan balas budi. Oleh karena itu, kita harus selalu berbakti kepada kedua orang tua dengan cara selalu menaati nasihatnya dan tidak membuat mereka atau orang tua merasa kecewa ataupun marah karena ulah kita. Baiklah anak-anak Bapak yang berbahagia, demikianlah pelajaran kita pada hari ini tentang berbakti kepada kedua orang tua. Akhirnya kita tutup pelajaran kita ini dengan membacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.